4 ajaran Liao Fan untuk mengubah nasib buruk menjadi baik. Liao Fan mengajarkan kita untuk tidak terikat oleh nasib, tetapi sebaliknya berusaha sekuat tenaga untuk mempraktekkan kebajikan dan mengikis habis perbuatan yang salah. Seseorang seharusnya tidak menolak melakukan perbuatan baik yang sekecil apapun dan berani berbuat sesuatu kesalahan yang dianggap adalah hanya suatu kesalahan kecil. Bila seseorang melakukan sesuatu yang baik, sudah pasti nasibnya akan berubah. Seperti kata pepatah, menghindari segala perbuatan tidak baik dan mempraktekkan segala yang baik akan mengurangi bencana dan mendatangkan kebaikan. Orang yang berbuat baik, manfaatnya belum kita terima, tetapi bencana sudah menjauhi. Orang yang berbuat kejahatan, bencana belum menimpa, akan tetapi manfaat baik yang telah kita miliki sudah menjauh. Ini adalah prinsip yang harus senantiasa diingat untuk membangun nasib. Nasib bisa diubah melalui serangkaian teknik membina diri yang harus dilakukan setiap hari secara konsisten dan teratur dengan penuh disiplin. 1. Kita bisa mengubah nasib kita dengan memantang kejahatan dan menjalani segala kebaikan. 2. Kita harus bisa mengubah perangai atau sifat dan perilaku kita menjadi baji. Ia yang memiliki kesalahan seharusnya tidak takut memperbaikinya. Jika kita ingin bernasib baik, maka kita harus memperbaiki diri sebelum berbuat baik. Ada 3 cara memperbaiki kesalahan kita, yaitu 1. Kita harus malu berbuat salah. Rasa malu adalah kata terpenting dalam hidup seseorang. Mereka yang tahu malu akan memperbaiki kesalahan dan akan menjadi baji. Sebaliknya, mereka yang tak bisa mengerti kata malu akan tak terkendali dan tak bermoral seperti hewan. 2. Cara kedua memperbaiki diri adalah merasa takut berbuat salah. Kita harus takut terhadap akibat perbuatan salah atau buruk yang telah kita lakukan. Kita harus menyadari bahwa segala yang kita lakukan disaksikan langit dan bumi. Mereka seperti cermin yang dengan jernih memantulkan kesalahan kita. Ada satu hal yang penting. Selama kita masih memiliki satu nafas yang tersisa, kita masih bisa memperbaiki kesalahan yang paling serius. Oleh karena itu, tak peduli berapa lama kita telah berbuat buruk atau jika kesalahan baru diperbuat sekalipun, kita akan menjadi orang yang unggul selama kita mampu mengubah diri. 3. Jalan ketiga untuk memperbaiki diri adalah kita harus memiliki keteguhan dan keberanian.
Orang yang ragu memperbaiki kesalahannya adalah orang yang tidak benar-benar mau berubah. Mereka hanya sekedar bertahan hidup dan berpuas diri. Kita harus mengerahkan segala upaya dan bertekad untuk berubah. Kita tidak boleh ragu atau menunda tekad kita untuk berubah hingga esok atau lusa sekalipun. Kesalahan kecil itu seperti duri yang menusuk ke dalam daging kita dan harus segera disingkirkan. Sedangkan kesalahan besar itu seperti jari yang digigit ular beracun. Kita harus memotong jari itu untuk mencegah racun menyebar. Ada 3 praktik untuk membantu mengubah diri kita, yaitu 1. Aksi atau berubah melalui perbuatan. Pertama, perubahan melalui perbuatan. Jika dahulu saya marah dan berkata kasar kepada orang lain, maka saya tidak akan marah lagi hari ini. Inilah perubahan melalui perbuatan, memantang melakukan perbuatan buruk lagi. Akan tetapi, 100 kali lebih sulit memaksa diri kita untuk tidak melakukan sesuatu ketimbang berhenti melakukannya. Berubah melalui perbuatan tak bisa memperbaiki kekurangan kita secara permanen. Oleh karena itu, kita perlu berjuang lebih lanjut. 2. Nalar atau berubah melalui pengertian dan pemahaman. Cara kedua adalah berubah melalui pemahaman. Seseorang memantang perbuatan buruk dengan memahami alasan dan prinsip di balik itu. Kita bisa mengubah diri melalui perenungan. Mencintai semua makhluk adalah keluhuran surgawi. Semua makhluk mencintai kehidupan dan takut akan kematian. Renungkan lagi bahwa terhadap semua makhluk yang memiliki daging dan darah serta memiliki kesadaran, kita seharusnya mengembangkan kebajikan dan membiarkan mereka merasa aman di sekitar kita. Jika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan, itu karena kita belum mengembangkan kebajikan dan moralitas. Kita seharusnya selalu mawas diri dan melihat apakah kita ada salah dalam memperlakukan orang lain. 3. Hati atau berubah dari hati. Terakhir adalah berubah dari dalam hati. Meskipun kesalahan kita bisa ada ribuan macam, semua itu berakar dalam batin. Jika hati kita hening dari pikiran, maka perbuatan tidak akan muncul dan kesalahan pun dapat dihindari. Yang penting adalah hati yang baik dan tulus. Batin yang luhur tak akan membangkitkan pemikiran buruk apapun. Cara terbaik memperbaiki kesalahan kita adalah mengembangkan hati kita. 3. Kita harus mempelajari berbagai kebajikan dan cara-cara mengembangkan kebajikan. Ada 10 cara mengembangkan kebajikan
yaitu: 1. Mendukung praktek kebajikan. 2. Memiliki cinta dan penghormatan. 3. Membantu orang lain agar berhasil. 4. Mengajak orang lain mempraktekkan kebajikan. 5. Membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. 6. Mengembangkan proyek umum untuk kesejahteraan banyak orang. 7. Memberikan derma atau amal. 8. Melestarikan ajaran yang benar atau ajaran yang apabila dilakukan akan menghasilkan kebahagiaan untuk semua makhluk. 9. Menghormati sesepuh. 10. Menyayangi semua makhluk. 4. Memahami manfaat kerendahan hati dan mempraktekannya. Itulah 4 ajaran untuk menciptakan takdir kita sendiri dan meraih kebahagiaan kini dan nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.